Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada video meneruskan dari video Mas Gus Slamet channel ya. Terima kasih ilmunya udah berbagi ilmu. Jadi saya izin mau meneruskan ilmu Mas Gus Slamet channel ya. Karena di rumah juga saya mempunyai keyboard PA600 yang nggak bisa disentuh itu layarnya nggak bisa disentuh, entah karena lama juga kita nggak pernah hidupin, udah lumayan lama ya. Yang sebagian bisa, tapi bagian atas kanan sama atas kiri itu ya yang nggak bisa kesenggol. Jadi ilmu Mas Gus Slamet channel mau coba saya terapkan di PA Kok 600 saya, mudah-mudahan bisa berhasil ya. Kalau kiranya nanti saya buktikan berhasil, berarti channel Mas Gus Slamet memang bermanfaat lah bagi kita yang mempunyai masalah keyboard PA 600 ya, kok ya, untuk layarnya nggak bisa disentuh. Jadi ini tadi saya udah coba, adik saya juga sudah ngetes. Ada sebagian layar bagian atas kiri dan kanan itu agak susah disentuhnya. Jadi dengan trik dari ilmu Mas Gus Slamet channel kita coba buktikan. Ini tadi itu video di depan saya tes contoh permasalahannya. Ini baru dibangunkanlah dari tidurnya ya, sudah lama tidur, jadi mau coba kita bangunkan. Mudah-mudahan dia masih tetap bisa menemani saya untuk menghibur lah di acara-acara sound hajatan kecil-kecilan lah. Lumayan lah ini umurnya ya, kita ngambilnya kemarin sudah lumayan lama, udah menemani kita juga kesana kesini, sudah lumayan capek lah dia menemani kami ya. Tapi selama ada player karaoke, dia sebagai cadangan pemanis tampilan aja, karena banyak orang yang menggunakan player karaoke untuk nyanyi sekarang. Jadi aksesoris lah di depan panggung biar supaya jangan kosong kali lah sifat dan fungsinya keyboard sekarang ini ya, kebanyakan ya, karena orang banyak nyanyinya dari YouTubean aja. Jadi ini kita mau coba tes perbaikan dengan cara menggunakan magnet korek api ya. Magnet korek api itu kita mau coba teskan kira-kira bisa berfungsi kembali enggak layar sentuh yang ada di keyboard Kok PA 600 ini. Mudah-mudahan kiranya nanti bisa berfungsi kembali. Jadi setelah kita beli di daerah kita nih, harganya tadi 4.000 perak ya. Jadi ini mau saya buktikan lah ilmu dari Mas Gus Slamet channel ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya teruskan ya Mas ilmunya ya. Dengan magnet korek ini coba saya terapkan lah di bagian layar keyboard PA 600 saya ini. Mudah-mudahan bisa tertolong dengan adanya modal Rp4.000 di daerah saya harga korek api jazz ini ya. Jadi ini nanti bakalan saya mau tes langsung di video saya ini. Mudah-mudahan video saya ini juga bisa membuktikan kebenaran langsung di videonya Mas Gus Slamet channel ya. Terima kasih ya Mas Gus Slamet channel udah membagikan ilmunya yang bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan menjadi sedekah jariah lah bagi kita untuk kiranya berbagi ilmu yang bermanfaat ya. Kalau nanti tetap diterapkan sama penerus-penerus kita ya. Ini korek yang saya baru beli ya, harganya Rp4.000. Jadi mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan adanya
magnet korek ini. Itu nanti kita tempel ke layar, kita tekan ya, agar nanti bisa berfungsi kembali lah layar sentuh yang ada di keyboard PA600 ini. Nanti saya buktikan, mudah-mudahan berhasil. Ini saya lagi nggak ada kerja di bengkel, jadi karena keyboardnya juga ada di bengkel di rumah orang tua saya, jadi karena buru-buru lah untuk main di bulan 11 nanti, kiranya tidak bermasalah lah ya keyboard ini. Tadinya saya beranggapan kemarin tuh ada, itu saya berusaha cetekan ke bagian layarnya ya, mudah-mudahan bisa ya. Tadinya kemarin ini saya ingatnya saya kasih lapis stiker bening ya, jadi saya rasa apa karena kemarin saya lapis terus dia nggak mau disentuh ya, jadi saya cari-cari, perasaan saya sih saya tempel, tapi kok saya cari-cari pakai jarum pentul kok tidak ada lapisan stiker beningnya ya. Jadi mungkin apa saya lupa, kemarin tuh udah saya lepas atau nggak saya lengketin. Ini kemarin keyboard ceritanya panjang juga, pernah kena banjir ya. Alhamdulillah 17 Agustus tahun berapa itu, udah 4 tahun yang lalu atau berapa, ini pernah keyboard saya lupa terambil di daerah, maksudnya terambil tuh saya letakkan di tempat, tapi pas kewaktuan masa itu musim hujan jadi kebanjiran lah, laptop sama keyboard kena. Laptop nggak bisa tertolong, laptop untuk player musik, keyboard YouTubean yang tertolong. Alhamdulillah ya, keyboard ini dengan terpaksa saya bongkar sendiri karena di malam itu hampir separuh ya kena kotaknya ya, terendam kotaknya hingga mengenai keyboard dalam ya. Jadi alhamdulillah keyboard ini saya tunggingkan satu malam di saat banjir itu. Saya makan rujak dulu ya sambil cerita ya teman-teman. Saya tunggingkan hingga pagi, lalu pagi saya beranikan diri untuk bongkar, saya hair dryer sendirilah. Resiko lah, sampai nampak lah itu kelihatan genangan air ya ada di LCD keyboardan kita ya. Jadi disitulah keyboard ini pernah ini menunggu adik saya lagi nyuci cetak foto karena ada pasien mau bikin lamaran kerja ya. Mudah-mudahan abangnya bisa diterima di tempat kerja yang baru ya, karena adik saya tugasnya kalau nggak main keyboard hari-harinya dia cetak foto ya. Begitu juga sebelahnya tukang handphone. Ini saya lanjutlah ceritanya, ini menunggu adik saya lagi cetak foto atau bikin lamaran kerja, jadi saya bikin cerita keyboardan saya ini pernah kesenggol air. Di layarnya itu sampai menggenang, ada bercap air. Saya hair dryer, saya buka bagian belakang, saya hair dryer setengah hari, saya jemur. Alhamdulillah dia bisa berfungsi kembali. Nah ini bagian sebelah yang nggak hidup ya, sebelah sini sudah bisa. Tuh saya sentuh nggak bisa tuh ya, adik saya suruh sentuh. Nanti saya coba bikin magnet lagi. Ini sebelah sini bisa ya, bisa saya sentuh. Kalau yang bagian kanan ya, bagian kanan atas untuk mengarahkan itu yang nggak bisa tuh. Ini setelah saya bikin lagi cetekannya, alhamdulillah bisa berfungsi kembali. Mudah-mudahan video ini bisa kita teruskan ke teman-teman yang lain ya. Bila terjadi kasus seperti ini, coba pakai ilmu yang disarankan oleh Mas Gus Slamet Channel. Mudah-mudahan bisa berfungsi kembali player keyboard kita ya. Jadi layar sentuhnya bisa kembali normal. Inilah mau bakalan saya letak di dalam box keyboardnya aja untuk tiba-tiba mana tahu dia bermasalah, kita tinggal tempel lagi lah, mana tahu di lapangan nanti terjadi masalah. Jadi saya simpan aja di tempatnya langsung. Setelah sudah saya tes, kita juga bakalan tutup, kita bakalan rapikan kembali untuk dia biar supaya terlindungin. Jangan lupa tadi kita simpan aja lah magnet korek api yang disarankan oleh Mas Gus Slamet Channel ya, untuk jaga-jaga di lapangan, mana tahu terjadi sesuatu. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat, bisa berkelanjutan juga. Terima kasih untuk Mas Gus Slamet Channel, ilmunya bisa bermanfaat bagi kami yang belum mengetahui.
Mudah-mudahan teman-teman juga bisa membuat bila permasalahan ini terjadi, coba dites seperti ini karena saya sudah membuktikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Salam dari saya Kang Kobel, salam ilmu berkelanjutan, salam selalu berusaha, tetap semangat, tetap selalu menyayangi kedua orang tua, keluarga, saudara, istri, dan anak kita ya. Waktunya dia disimpan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini lagi dites ya, tapi saya tidak menggunakan audio. Ini sudah kita tes berfungsi dengan baik. Terima kasih.